Welcome to our channel, Lentera Gentur. Halo YouTuber, balik lagi di channel Lentera Gentur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dukun. Bukan dukun beranak, bukan dukun itu. Tapi kita akan membahas mengenai dukun AS yang pernah viral di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Oke, daripada penasaran, lanjut aja ya. Kita mulai aja. 3, 2, 1. Menurut kabar yang beredar, dukun AS merupakan seorang dukun yang tega membunuh nyawa lebih dari 10 wanita, atau lebih tepatnya 42 orang wanita dikorbankan. Pada tahun 1957 di Indonesia pernah terjadi kejadian yang luar biasa, yaitu terjadi pembunuhan sebanyak 42 wanita yang dilakukan oleh Ahmad Suraji atau biasa dipanggil dengan dukun AS. Sebetulnya motif dari kejadian ini adalah untuk menyempurnakan ilmu gaib yang dia miliki. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Mari kita dengarkan. Lentera Gentur akan menceritakan berdasarkan dari sumber terpercaya. Oke, kita tanya Mbak Google. Berdasarkan pencarian di Google, sini kita ketik aja dukun AS alias Ahmad Suraji. Ini orangnya, gambarnya seperti ini ya. Ini ada, kita klik di sini, Bangka Tribun News. Kisah dukun AS telanjangi dan bunuh 42 wanita demi sempurnakan kesaktian ilmunya. Wow. Di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan dukun cukup sering terjadi. Salah satunya yang cukup fenomenal adalah kasus pembunuhan 42 wanita oleh seorang dukun bernama Ahmad Suraji yang kemudian dikenal sebagai dukun AS. Kisah menyeramkan dukun AS pernah diterbitkan di majalah Intisari edisi Juli 2017 dengan judul Demi Ilmu Sakti, Suraji Membunuh 42 Wanita di Ladang Tebu. Malam yang pekat dan gelap. Dalam tidur malamnya, Ahmad Suraji bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Kemungkinan besar iblis yang menyaru. Dia mendapat bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya tidak main-main. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji mesti menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Air liur. Oh no! Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi ilmu ini juga bisa dipakai untuk menolong orang. Dalam batinnya akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya untuk mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Sang waktu pun berlalu.
pada medio 1997, masyarakat Indonesia geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya wanita, telanjang, berumur 13 sampai 27 tahun. Bukan pria biasa. Suraji hanyalah seorang pria tamatan SD. Penampilannya biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya saat kecil Suraji pernah tercebur sumur. Sejak itu dia saya panggil Nasib karena berhasil selamat, ujar Sartik pada saat diwawancarai tabloid Nova pada 1998. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Sejak umur 12 tahun, kata Sartik, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam kisah hidup Suraji. Hingga pada suatu hari, Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Waduh. Sartik sebenarnya setuju, tapi bukan kepalang terkejutnya ketika dia mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Hebohnya, Suraji tidak hanya menikahi 1 adik Tumini, namun 2 adiknya. Gila bener. Yakni Tuminah dan Ngatiah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar kalau Sartik. Toh Suraji tidak peduli. Dia bukan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Gila bener, anak durhaka nih. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, apalagi sejak kecil Suraji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Pos dari maut. Sebut saja namanya Yanti, seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para berdebah karya Jonathan. Dia merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji, dukun AS. Yanti pun tergoda hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja. Layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun, Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti dalam hati. Kalau mau ilmu yang sempurna,
terlihat cantik dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada mereka, jawab Suraji. Dan akhirnya Yanti pun pasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Yanti diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya, mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam sarung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya Yanti diminta melakukan tapa pendem. Nah, disinilah Yanti mulai curiga, namun Suraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks, Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekadarnya dan melarikan diri. Malam itu Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu. Dengan pakaian sekadarnya, meski begitu Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun, sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aib sendiri. Mayat wanita telanjang. Suatu sore pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga bernama Sri Kemaladewi, umur 21 tahun, sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi akhirnya ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka, apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk ini pun mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Pengakuan Suraji. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Jika semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita. Hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 wanita. Para penyelidik terperangah. Mereka bertanya, sebetulnya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti.
Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Gila. Apakah hanya itu latar belakangnya? Masih menjadi misteri. Yang jelas selain membunuh, Suraji juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksi biadabnya itu, Suraji dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri ikut membantu. Hanya istri tertua saja yang turut serta, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, dua istri Suraji yakni Tumina dan Ngatia diperbolehkan pulang. Sementara Tumini mengikuti jejak suaminya mendekam di tahanan. Permintaan terakhir dari Suraji atau Dukun AS, dia mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul dengan istri dan 9 anak-anaknya, seperti sedia kala. Aku khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, sebut Ahmad Suraji seraya mengatakan dia sering dikunjungi anak dan istrinya. Bagaimanapun Suraji tetap manusia. Ketika pada 2008 diberi kabar bahwa eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan, dia resah dan gelisah. Pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan, sekitar pukul 10 malam. Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Dan dor, 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Perjalanan seorang dukun yang divonis pengadilan karena telah membunuh 42 orang wanita. Nah, itulah cerita tentang Dukun AS alias Ahmad Suraji. Makanya kepada teman-teman YouTuber, para teman-teman warganet, kalau mau sesuatu yang instan tuh kayaknya gak mungkin. Harus diikuti dengan usaha dan kerja keras, bukannya percaya sama hal-hal yang mistis dan klinik. Makanya harus kerja keras, kerja cerdas. Jangan apa-apa tahayul, apa-apa percaya mistis. Akibatnya hilang nyawa gara-gara percaya sama dukun. Oke, segitu aja dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, komen juga, dan juga share ya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya melihat channel Lentera Gentur. Makanya apa-apa jangan percaya tahayul, harus berdasarkan rasional. Oke? Kalau gitu saya pamit dulu, Lentera Gentur pamit dulu. Dan adios.